Kita kembali kepada DNA, ya. DNA kita apa, saudaraku? DNA kita apa? Restorasi pondok daun, ya. Katakan sama-sama yuk, DNA saya adalah restorasi pondok daun. Nah, dari mana kita mendapatkan DNA restorasi pondok daun itu? Tentunya dari Bapak rohani kita, saudaraku. Sama seperti Bapak jasmani mewariskan, menduplikasikan DNA itu kepada anak-anak jasmaninya. Demikian juga Bapak rohani kita mewariskan dan menduplikasikan juga DNA Bapak rohani kita kepada anak-anak dan cucu-cucu rohaninya, saudaraku. Ya. Jadi kita menerima DNA restorasi pondok daun ini tentu dari Bapak rohani kita. Ya. Nah, apa itu DNA? DNA itu berfungsi sebagai pembawa informasi genetik atau perilaku, pembawa informasi. Jadi dengan adanya DNA dalam hidup kita ini memberikan informasi ini loh. Perilaku saya, sifat saya, karakter saya, bahkan mungkin wajah saya ini mirip sekali dengan orang tua kita. Ya. Dan demikian juga secara rohani, saudaraku. Gaya hidup perilaku Bapak rohani kita, Pak Niko, yang senang intim dengan Tuhan, dan visi yang diberikan Tuhan ketika melayani di wilayah barat waktu itu, ya, tahun sekitar 1988, ya, Pak Niko mendapatkan satu tugas dari Tuhan, visi untuk merestorasi pondok daun. Nah, apa itu restorasi pondok daun, pemulihan pondok daun? Nah, nanti kita akan sampai kepada penjelasannya. Namun saya rindu untuk kita menjelaskan dari awal dulu sebelum kita mengerti tentang restorasi pondok daun, karena kita perlu tahu dari mana sih kita dapatkan DNA ini, ya. DNA berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Jadi begini, saudaraku, dalam hal penggembalaan, dalam hal kepemimpinan atau leadership, dalam hal parenting, dalam hal mentoring, itu adalah yang terpenting. Entahkah parenting kita itu berhasil, entahkah leadership kita berhasil, entahkah mentoring kita berhasil atau tidaknya, itu salah satunya ditentukan dari buahnya. Orang akan melihat buahnya, buah dari pelayanannya, buah dari penggembalaannya, buah dari parentingnya atau pengasuhan pola asuh dalam keluarga, ada buahnya, saudara. Nah, buah itu apa? Salah satunya berbicara tentang duplikasi. Duplikasi, kunci diduplikat. Jadi ada kunci originalnya, ada duplikatnya, dan duplikat ini sama persis dengan yang aslinya. Jadi yang duplikat pun bisa dipakai untuk berfungsi yang sama dengan masternya. Nah, dalam hal duplikasi kepemimpinan, dalam hal duplikasi pemuritan, dalam hal duplikasi parenting, kita semua harus mengerti hal ini, saudaraku. Saat ini kalau saudara dalam konteks parenting sebagai orang tua, saudara harus menduplikasi diri kita sebagai orang tua kepada anak kita. Amin, saudaraku. Ya, kita duplikasikan keahlian kita, kemampuan kita, nilai-nilai hidup kita, karakter ilahi yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita sebagai orang tua. Kita duplikasikan, kita impartasikan kepada anak kita, sehingga anak kita itu kan bertumbuh mirip dengan kita. Seorang katakan pemain musik yang hebat, tapi kalau dia nggak bisa menduplikasi kepemimpinannya, talentanya, itu dia nggak bisa dikatakan pemain musik yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah yang melahirkan pemimpin yang kemudian yang baru, pemimpin selanjutnya. Amin, saudaraku. Penting dalam hidup saudara, tanamkan dalam pikiran kita mulai hari ini. Kalau mungkin ini baru pertama saudara dengar khotbah ini atau nilai ini, persiapkan diri saudara. Suatu hari sudah menjadi seorang pemimpin, saudara siap untuk menduplikasi kepemimpinan itu kepada orang lain. Betapa pentingnya penduplikasian diri kita kepada generasi di bawah kita.
dan kepada rekan-rekan sepelayanan kita. Itu sangat penting sekali. Dalam hal parenting itu juga sama. Ya, makanya saya rindu sekali apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya ingin mengimpartasikannya, saya ingin membagikannya, saya ingin menduplikasikannya kepada generasi selanjutnya, saudaraku, kepada rekan-rekan sepelayanan. Karena itu saya punya satu nilai dalam kepemimpinan, dalam leadership, dalam pengembalaan. Saya juga harus menduplikasi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Amin, saudaraku. Saya rindu saudaranya menjadi next leader. Ya, saudara menjadi orang yang seperti yang Tuhan inginkan. Saudara efektif dalam ladang Tuhan. Saudara produktif dalam ladang Tuhan. Saudara berfungsi di ladang Tuhan. Saudara menjadi pemain di ladang Tuhan. Saudara menjadi rekan sekerja di ladang Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ya, ini dalam konteks leadership, kepemimpinan, atau mentoring, atau parenting. Penting ini, soal DNA ini harus kita, seperti DNA orang tua kan diduplikasi ke anaknya. Dalam hal yang lain pun juga sama. Ya, yang tadi saya contohkan, mentoring, parenting, dan sebagainya. Kita duplikasikan. Makanya kita adakan pemuritan MSK ini, saudaraku. Ya, kemarin sudah dimulai di pelajaran yang pertama. Fungsinya buat apa? Manfaatnya buat apa? Ini saya mempersiapkan calon-calon pemimpin yang di kemudian hari akan bisa efektif, akan bisa menjadi rekan sekerja Tuhan untuk menyelesaikan amanat Tuhan Yesus. Amin. Yang suatu hari juga akan memimpin kelompok-kelompok sel, yang suatu hari nanti juga siapa tahu bisa buka church planting, pembukaan jemaat baru, gereja baru di mana, dan menjadi gembala di tempat itu. Saya senang sekali. Suatu hari juga ada yang bisa berdiri di sini, mengajar, berkhotbah. Ya, ini kerinduan saya, saudaraku. Karena gereja itu bukan pertunjukan. Ingat ya, gereja itu bukan pertunjukan. Ibadah ini bukan pertunjukan. Beda dengan entertainment. Gereja ini adalah persekutuan. Dan persekutuan itu bisa efektif jika terjadi pemuritan itu. Karena dalam pemuritan itulah terjadi persekutuan itu. Ya, next berikutnya. Pentingnya DNA. Kita lihat Mazmur 133 ya, dikatakan seperti ini, ayat yang kedua, saya bacakan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, ya perhatikan, di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon. Nah, ini latar belakang gambarnya adalah gunung Hermon, saudaraku. Ini gunung Hermon, luar biasa ini gunung Hermon, letaknya tinggi. Ya, karena dari sinilah dikatakan Mazmur 33, ya dikatakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Wah. Jadi gunung Hermon ini letaknya lebih tinggi dari Bukit Sion. Bukit Sion itu tempat pusat penyembahan, pusat ibadah. Ketika kita ada di wilayah Bukit Sion dan dikatakan kita menerima impartasi seperti minyak, pengurapan dari kepala Harun. Harun itu kepala pemimpin, imam, meleleh ke janggut ke yang di bawah Harun sampai ke jubahnya. Berbicara tentang apa? Pemimpin rohani, gembala, memberikan pengurapannya, mengimpartasikan, menduplikasikan pengurapan itu, kesanggupan itu, talenta itu, nilai-nilai itu kepada orang-orang yang di bawahnya, yang digembalakannya, yang dibimbingnya, yang dipimpinnya, yang menjadi rekan sekerjanya. Artinya apa? Katakan dalam konteks penggembalaan kita di sini, Pak Niko itu sebagai Harunnya, katakannya seperti minyak di atas di kepala Pak Niko dan meleleh ya, ke janggut berbicara tentang pemimpin selanjutnya di bawah Pak Niko. Terus sampai ke janggut, sampai ke jubah, berbicara sampai kepada jemaat. Seluruh cabang-cabang ranting dalam penggembalaan pembinaan Pak Niko semua mendapatkan minyak yang sama, pengurapan yang sama,
DNA yang sama. Amin, saudaraku. Dan berkat-berkat yang sama pula. Ada duplikasi yang mengalir kepada kita dari Bapa rohani kita. Ini dasar ayatnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion, kesalah Tuhan mendatangkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kunci untuk Tuhan dapat memerintahkan berkat-Nya. Kunci untuk Tuhan dapat memerintahkan berkat-berkat-Nya kepada saudara dan saya. Dari mana, saudara? Ketika kita ada ketaatan. Ya, lihat, dari kepala Harun sebagai pemimpin kejambut, orang yang dipimpin, dan sampai kepada seluruh umat. Kalau kita ada penundukan diri, kita ada ketaatan, kita ada hormat kepada pemimpin kita, Tuhan bilang, kesanalah. Kepada orang yang demikianlah aku perintahkan berkat-berkatku. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak punya ketaatan, kita nggak punya penundukan diri, kita nggak punya rasa hormat, Tuhan nggak bisa perintahkan berkat-Nya, saudara. Amin. Saudara ingat halnya karena pemberontakan Miriam. Miriam itu masih saudaranya Musa, saudara. Nggak mau dipimpin oleh Musa, Miriam. Memberontak. Memang Musa saja yang bisa memimpin. Memang hanya Musa saja yang bisa dengar suara Tuhan. Sampai sedemikian, saudara. Memberontak di hadapan Tuhan. Gak mau menunjukkan diri, gak mau merendahkan diri dalam kepemimpinan Musa. Apa yang terjadi? Tanah tempat dia berdiri itu terbelah jadi dua, saudara. Dan dia ditelan hidup-hidup di bawah bumi. Ini berbicara tentang neraka. Neraka itu ada di bawah bumi, saudara. Ya. Tetapi untuk orang yang taat, Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya. Hidup berkat Tuhan dicurahkan, saudaraku. Kuncinya taat. Ngerti nggak ngerti, lakukan aja. Taat itu memberi diri untuk mau dipimpin, untuk mau dibimbing, untuk mau diajar, untuk mau diarahkan. Ingat, saya ingatkan kembali seperti yang kemarin saya sampaikan di dalam MSK Komunitas. Jangan seperti Ruben. Ruben itu nggak bisa diatur, saudara. Membual seperti air, sehingga di akhirnya kehilangan berkat kesulungan itu. Yang berikutnya kita lihat. Ini contoh dalam Alkitab. Ya. Sebuah pertumbuhan bisa terjadi karena ada blessing, ada berkat yang mengalir dari atas ke bawah. Perhatikan ini ya, sebuah blessing, sebuah pertumbuhan, sebuah berkat yang sesungguhnya, bukan berkat yang palsu. Itu kita bisa nikmati, kita bisa terima ketika apa? Ada penundukan diri tadi, kita ada blessing connection, ada kata hubungan. Iya ya, berarti begini, saya punya kesimpulan begini. Ketaatan kita, penundukan diri kita, itu membentuk sebuah blessing connection. Amin. Seperti selang terhubung gitu. Jadi apa yang Tuhan berkati kepada pemimpin kita, itu akan mengalir kepada kita. Ya. Pengurapan dan berkat diberikan Tuhan melalui seorang Bapa rohani. Ini kebenarannya. Saudara tangkap ini. Pengurapan dan berkat diberikan Tuhan melalui seorang Bapak rohani. Makanya saudara harus punya keluarga rohani, harus punya Bapak rohani, harus punya mentor. Dan di sini sedang dipersiapkan para mentor-mentor yang nanti akan mementor saudara semuanya. Saya nggak bisa sendiri, saudara. Karena itu saya perlu menduplikasi kepemimpinan ini. Amin, saudaraku. Saya mulai belajar untuk merilis, melepas, mempercayakan pelayan-pelayan yang ada. Amin. Ya. Seperti dalam hal-hal yang sederhana, doa marsisit, saya mulai dipartasikan. Ayo Devi, ayo Pak Ginting, ayo Pak Asti. Nanti kemudian yang lainnya ikut. Amin, saudaraku.
Ini bentuk latihan-latihan kita, bentuk persiapan kita, saudaraku. Ya. Ini adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganti atau diubah oleh siapapun. Contohnya lihat next berikutnya, kita lihat spiritual blessing-nya. Sebuah perjanjian, ya, secara roh yang diikat Tuhan, yaitu antara Tuhan, seorang Bapa dan anak-anak rohaninya. Blessing itu bukan karena dekat secara jasmani, perhatikan ya. Blessing connection itu mengalir bukan karena kedekatan secara jasmani saja, tetapi karena kita menyadari dan mengerti tentang spiritual, jadi kedekatan secara spirit. Perhatikan, kedekatan dalam hal spirit, dalam hal kerohanian, bukan hanya sekedar jasmani, tapi juga spirit. Spiritnya sama, passionnya sama, nggak jomplang, nggak timpang, saudara. Amin. Makanya ayo upgrade semuanya. Semua upgrade. Kapasitas kita perbesar sama-sama. Kita berlari sama-sama. Kita berjalan bersama-sama. Saya nggak lari sendirian. Saya nggak mau lari sendirian. Saya tunggu saudara. Ayo sama-sama naik. Ayo sama-sama perbesar kapasitas kita supaya kita punya blessing yang sama, ya. Punya kapasitas yang sama. Perhatikan seorang bapak yaitu Yakub, ya. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mangkat, katakan begitu, ya. Dia memberkati dulu ke-12 anak-anaknya. Semua diberkati satu persatu. Dan apa yang menjadi doa berkat Yakub kepada anak-anaknya itu menjadi masa depan anak-anak itu. Wis, keren saudaraku. Saudara perhatikan apa yang Yakub ucapkan dalam doanya ketika menumpang anak-anaknya. Anaknya jadi seperti doanya itu. Yehuda akan memegang tongkat pemerintahan. Yehuda sekarang sampai hari ini pegang tongkat pemerintahan, saudaraku. Terjadi. Karena apa? Karena ada blessing dari bapaknya. Doa bapaknya ini nggak sembarangan, saudaraku. Ya, nggak sembarangan, itu jadi masa depan anaknya akhirnya. Makanya sekarang pemerintahan di Israel kan dipegang oleh Yehuda. Pemerintahan Kristus dari keturunan Yehuda. Yesus dari keturunan Yehuda. Kepada orang Lewi dipercayakan untuk mengatur rumah Tuhan untuk ibadah. Ya. Kepada siapa lagi? Yusuf itu sebenarnya generasi terakhir. Ya. Tapi Yusuf dipakai juga oleh Tuhan bahwa Yusuf akan dikatakan engkau akan menjalar seperti pohon yang menjalar menjadi berkat. Kehidupan itu akan jadi berkat bagi banyak orang seperti pohon yang menjalar sampai melebihi batas dinding. Itu nubuatannya doa Yakub kepada Yusuf. Dan Yusuf jadi seperti itu. Tapi untuk bisa menjadi seperti apa yang didoakan orang tuanya, nggak tiba-tiba bujuk-bujuk saya konyol-konyol, harus ada prosesnya dulu. Yusuf harus menerima reka-reka jahat dari saudaranya, sampai itu menghantarkan Yusuf kepada menjadi penguasa di Mesir. Sehingga ketika masa kelaparan terjadi, 7 tahun masa kelaparan, bayangkan saudara-saudaranya di Israel kelaparan, gak ada makanan. Mereka datang ke Mesir cari makanan. Yang berkuasa Yusuf. Yusuf kasih makan sama saudara-saudaranya, padahal dulu berbuat jahat. Ya. Bahkan saudara-saudaranya akhirnya diberikan satu tanah terbaik di tanah Mesir. Bayangkan, wilayah yang terbaik di wilayah Mesir namanya wilayah Goshen diberikan kepada orang Israel oleh Yusuf. Yusuf benar-benar jadi seperti pohon yang menjalar melebihi batas dinding temboknya. Jadi seperti apa yang dinubuatkan. Makanya jangan anggap remeh. Ya, blessing dari Bapak rohani kita itu jangan dianggap remeh, saudara. Makanya saya sekali lagi bersaksi. Ya, setiap ada kesempatan, kalau saya ke Bandung ketemu dengan Bapak rohani, pemimpin rohani, saya datang. Pak, doakan saya, tumpang tangan kepada saya. Kalau saya pas bawa keluarga saya bawa, yuk kita datang yuk. Doakan, kita datang, minta Pak doakan kami. Amin, saudaraku.
Berikutnya, seorang bapak rohani bisa digambarkan seperti sebuah payung atau tudung yang melindungi orang yang bernaung di bawahnya. Demikian juga seorang anak menikmati naungan, perlindungan, pengurapan berkat janji yang diberikan pada bapaknya jika anak itu berada di bawah naungan, di bawah payung. Kalau sudah nggak ada payungnya, kehujanan, kepanasan, ya kan? Tapi kalau sudah punya payung, ada tudung rohani, ada perlindungan rohani, ada blessing rohani. Makanya kita disebut domba, saudara. Domba itu identik dengan punya gembala. Amin. Ya. Kita disebut domba, seekor domba maksudnya, seekor domba itu harus bergembala. Artinya apa buat kita secara rohani? Kita sebagai domba, kita harus bergembala, harus punya gembala, harus punya bapak rohani, harus punya mentor. Nggak bisa liar. Nggak bisa. Ya, Sinode GBI khususnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah memberikan satu keputusan, satu peraturan bahwa semua para pejabat-pejabatnya harus ada dalam naungan, harus punya gembala pembina, harus punya bapak rohani. Nggak bisa liar. Setiap kita melayani di Sinode GBI, maka dipastikan orang yang melayani itu dia ada di dalam naungan siapa. Kalau nggak jelas, nggak bisa, saudara. Penginjil sekalipun, tapi penginjil nggak jelas. Ini di bawah naungan siapa? Pembinanya siapa? Mentornya siapa? Nggak bisa, saudara. Harus jelas. Karena kalau liar, nggak ada visi, pengajaran nggak ada relnya, bisa sembarangan. Bisa persepsi sendiri, bisa asumsi sendiri, jadi doktrin nanti. Kalau kita jelas, kita harus sama dengan pusat, dengan sinode itu harus sama. Pengajarannya, teologinya, tentang keselamatan harus sama, tentang Roh Kudus pasti sama, nggak bisa. Ya. Begitu ada yang menyimpang, pasti akan dikoreksi, saudaraku, akan dipanggil. Bahkan yang tingkat ketua pun pernah dipanggil, saudara. Ya. Salah satu ketua di sinode pernah dipanggil sama ketua umum sama beberapa penasehat, dipanggil karena ada berita tentang pengajaran yang tidak sesuai, diklarifikasikan. Karena ini menyangkut tentang domba, supaya domba jangan terima pengajaran yang sesat, yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyimpang. Ini penting, tudung. Jadi pastikan saudara itu punya tudung, punya payung rohani. Jelas siapa bapak rohaninya, jelas kita dalam naungan apa, jelas. Amin. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini bicara tentang DNA ya, sudah sampai di situ. Nah, kita lihat sekarang tentang restorasi Pondok Daudnya. Step pertama kita tinggalkan dulu ya tentang DNA tadi, blessing connection. DNA yang akhirnya menjadikan sebuah blessing connection dengan pemimpin rohani kita, dengan bapak rohani kita. Nah, sekarang kita masuk pada restorasi Pondok Daudnya. Seperti apa sih perjalanan restorasi Pondok Daud yang Pak Niko terima dari Tuhan dalam perjalanan selama 33 tahun. Kemarin tanggal 4 September Gereja GBI Gatot Subroto yang digembarkan oleh Pak Niko sebagai gembala pembinanya, yang membawai banyak rayon lah. Ya. Itu berulang tahun yang ke-33 tahun. Perjalanannya Pak Niko dapatkan seperti ini. 5 tahun pertama itu sejak dari 1988 dimulainya. Ya. Jakarta GBI Gatot Subroto dimulai 1988. 5 tahun sampai 92 Pak Niko menjalankan tentang pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan, semua identik dengan pujian penyembahan. 5 tahun. Kemudian next berikutnya yang kedua, 93 sampai 98, Tuhan tambahkan dengan ada kata doa. Jadi doa, pujian dan penyembahan. Bukan hanya pujian dan penyembahan yang menjadi prioritasnya, tapi doa pun sekarang harus menjadi prioritas. Sehingga melalui hal ini muncul banyak menara-menara doa. Menara-menara doa dibangun di mana-mana, bahkan Jepang, saudaraku.
yang dulunya tidak ada menara doa, Pak Niko bisa dapat kesempatan masuk ke Jepang, bangun menara doa di Jepang. Sekarang Jepang luar biasa. Jepang punya menara doa dan itu menjadi efek yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Next, yang berikutnya yang ketiga, ada kata unity, ditambahkan unity 5 tahun ketiga itu ya. Sehingga menjadi doa, pujian, penyembahan dalam unity. Jadi sudah nggak masing-masing. Sehingga melalui kata unity ini tahun 2003 ya, oke, 2003 ya. Itu ada peristiwa NPC, National Prayer Conference di Istora Senayan Jakarta. Saya ikut di sana, saudara. Yang terjadi apa dalam tahun 2003 NPC itu? Semua pemimpin denominasi aras nasional berkumpul di sana. Ada Advent, ada Katolik, ada Karismatik, ada Pentakosta. Kumpul semuanya, saudara. Mereka bergandengan tangan di atas mimbar. Mereka menyatakan kami bersatu. Ada rekonsiliasi yang luar biasa di pemimpin-pemimpin tingkat atas, saudara. Sinode-sinode berrekonsiliasi sampai akhirnya muncul yang namanya menara doa sekota. Tiap-tiap kota dibangun menara-menara doa. Ya, saya berdoa juga di Subang ini, saudara. Belum ada menara doa sekota. Saya rindu. Ya. Saya berdoa BKSG bisa berfungsi dengan baik. Tapi sampai hari ini memang kita lihat ya mungkin karena pandemi dan sebagainya. Ya. Bisa merangkul semua gereja yang ada. Bukan soal subjektif, tapi objektivitasnya. Bukan soal like and dislike. Tapi benar-benar amat agung yang dikedepankan. Itu kerinduan saya, saudara. Kalau hal ini bisa terjadi, ini diawali dengan apa? Menara doa. Harus dimulai dengan menara doa. Kumpul dulu para pemimpin bersatu dalam satu tempat berdoa bersama. Saya percaya itu bisa terjadi, saudara. Cuma kegerakan seperti itu belum ada. Saya rindu untuk memulainya, tapi juga nggak tahu gimana caranya, belum tahu. Ya. Ini next berikutnya. Tahun yang keempat 2003 udah, oke, next selanjutnya yang kelima 2008 sampai 2013 ya, ada siang dan malam. Siang dan malam ini artinya terus menerus 24 jam. Ini polanya Daud, restorasi pondok Daud, gaya hidup, pujian, doa, penyembahan Daud 24 jam, saudara. Nanti ada ayatnya, kita akan buka di sana nanti. Kenapa bisa siang dan malam? Dari mana dasar ayatnya? Daud membangun pasukan doa, saudara. Dia bagi, ada 288 orang. Dia bagi menjadi 24 kelompok. Dan setiap kelompok ada 12 orang. Setiap kelompok yang berisi 12 orang itu 1 jam sekali hapusan. Katakan jam 6, jam 7 kelompok 1 masuk. Nanti jam 7 kelompok 2 masuk. 1 jam sekali pergantian kelompok. Sampai 24 kelompok, jadi 24 jam. Isinya apa? Doa, pujian, penyembahan dalam unity bersama-sama, siang dan malam ini. Nanti tinggal kita tunjukkan ayatnya ya. Kita pending dulu, next berikutnya, yang ke-6. Pentakosta ketiga. Ya, Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Next selanjutnya. Ya, ini. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Mengakibatkan Pentakosta itu akan mengakibatkan perpuluhan jiwa terbesar dan terakhir. Ini masanya. Hari-hari ini masanya. Kita doakan, saudaraku, tempat terjadinya Pentakosta yang kedua ya, di Azusa Street sekarang sedang dikerjakan oleh Pak Niko. Pak Niko menjadi motor penggerak tempat di mana Azusa Street terjadi Pentakosta kedua. Sekarang dikontrak tempatnya, saudara, oleh Pak Niko. Kontraknya tadinya cuma 3 tahun awalnya, tapi kemudian Pak Niko dapat dari Tuhan jangan 3 tahun, 7 tahun. Negosiasinya alok, saudara.
sampai akhirnya singkat-singkat deal 7 tahun setengah bahkan. 7 tahun setengah. Sekarang sedang dipersiapkan tempatnya. Kita doakan saudaraku. Bila perlu nanti kita juga menabur untuk Azusa Street, menara doa Azusa Street seluruh dunia, saudara. Kita semua bisa. Nanti saya kasih link kepada saudara. Saudara bisa masuk melalui link online untuk ikut dalam menara doa di Azusa Street. Sudah bisa lihat atmosfernya, sudah bisa lihat nanti bagaimana mereka berdoa memuji Tuhan. Nanti tunggu ya, sekarang lagi proses pembangunannya, renovasinya. Bayangkan saudara, sampai Azusa Street tempat kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus Pentakosta kedua itu bisa dipercayakan oleh Pak Niko. Karena Pak Niko memegang Pentakosta ketiganya, menjadi deklarator Pentakosta ketiga. Walaupun banyak dicemooh di luar sana, ada yang mengatakan Pentakosta ketiga sesat. Kalau sudah buka di Google Pentakosta ketiga, ada tuh Pentakosta ketiga sesat. Di YouTube sama saudara, Pak Niko tuh dicemooh, habis-habisan saudara. Tapi semuanya terbukti, semuanya bisa dijelaskan secara teologis, bahkan buah-buahnya diakui oleh dunia. Bahkan sekarang Pak Niko dipercaya untuk mengelola Azusa Street Prayer Tower, menara doa di Azusa Street, tempat Pentakosta kedua Roh Kudus dicurahkan. Dan Pak Niko bilang, siapa tahu, Pak Niko bilang ini bukan sebuah statement ya. Pak Niko berkata, berjaga-jaga. Ini ada apa ini? Kok Tuhan kasih kita 7 tahun untuk sewa tempat itu? Siapa tahu nih, jangan-jangan itu 7 tahun itu masa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam rentang waktu 7 tahun, siapa tahu bisa jadi Tuhan datang menjemput kita. Karena kegerakan Pentakosta kita sedang ada di sini, pencurahan Roh Kudus, tuaian terbesar dan terakhir menyelesaikan amanat agung. Siapa tahu ini ada sinyal, warning dari Tuhan. Siap-siap saudara dalam kurun waktu 7 tahun ini. Meskipun ini bukan sebuah statement kebenaran yang kami tabiat, tapi ini bisa menjadi satu warning buat kita, peringatan. Siapa tahu ini menjadi warning. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan maksimal 7 tahun lagi. Siapa tahu. Bersiap-siap, berjaga-jaga. Tata hidup kita, saudara. Tuhan bisa datang kapanpun. Besok pun Tuhan bisa datang, bisa. Jangan sampai tertinggal. Ini benar-benar saya wanti-wanti kepada saudara. Kalau orang sudah bilang omat, saya wanti-wanti sama saudara. Ayo saudaraku semua, tata hidup kita. Perhatikan kehidupan rohani kita, spiritual kita perhatikan. Jangan lagi terikat kepada dunia atau menyenangkan diri kita sendiri. Jangan berfokus kepada itu. Perlu dikasihani terus, perlu dilayani terus. Jangan. Restorasi pada tahun Pentakosta ketiga membuat kita harus bangkit. Amin. Siap? Bangkit saudaraku. Ya, next berikutnya. Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari Azusa Street. Yang ketujuh terakhir 2018 kita adalah the messenger of the third Pentecost. Kita pembawa pesan. Kita pembawa pesan untuk kebangunan rohani. Kita pembawa pesan untuk kebangkitan kebangunan rohani. Saudara bukan hanya pembawa pesan, tapi saudara pemainnya, pelakunya. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Saya tunjukkan gambarnya, saudaraku, foto-fotonya. Nah ini diberikan penghormatan dan penghargaan Pak Niko, saudaraku. Sebuah hall yang megah diberi nama Niko Nyoto Raharjo Hall. Ya, next selanjutnya sebelahnya. Ini nama istrinya Pak Niko, Bu Hermin, ya. Hermin Irawati, Women's Wing, ya. Masih di bagian Niko Nyoto Raharjo Hall. Next berikutnya, ya, megah sekali. Next berikutnya. Nah ini yang kemarin saya cerita. Ini Pak Niko diberi kepercayaan, diberi sebuah penghormatan, penghargaan. Dia diminta duduk di kantor, di kursi tempat duduknya Oral Roberts.
tokoh kegerakan kebangunan rohani yang sangat fenomenal, yang sangat berkarismatik, yang sangat dipakai Tuhan pada zamannya. Sekarang namanya menjadi sebuah university, ya, di Tulsa, Oklahoma. Ini waktu September 2014 Pak Niko pas ke sana diundang. Ini presidennya, ya, namanya Billy Wilson. Ya. Pak Niko dipercaya, Pak Niko harus duduk di sini. Ini kursinya Oral Roberts. Untuk apa? Pak Niko yang meneruskan tongkat estafet Oral Roberts, pelayanan Oral Roberts yang mendunia, yang luar biasa. Sekarang berganti jubahnya, diberikan kepada Pak Niko jubah itu. Sebuah kepercayaan penghormatan Tuhan, sekalipun di tengah cemooh dan di tengah gelombang yang luar biasa menerpa Pak Niko. Ya. Next berikutnya ada. Nah, ini kita sambung untuk kemudian, ya, seri berikutnya. Kita akan berbicara lebih dalam tentang restorasi Pondok Daud. Kenapa sih kok restorasi Pondok Daud? Nanti kita sambung. Ya. Sebagai gambaran, statement terakhir, closingnya, ya, saya berikan satu kalau film itu ada ekstranya dulu, kan, gitu. Kalau kita nonton bioskop, ada ekstranya dulu. Dan sebelum kita masuk kepada minggu depan, saya berikan ekstranya dulu. Daud itu dia hidup zaman Taurat, perjanjian lama, kan. Bahkan sampai zaman Yesus pun masih pakai perjanjian lama, saudara. Alkitab yang dipakai Tuhan Yesus zaman pelayanan Yesus masih perjanjian lama. Daud dalam pola ibadahnya, dia seharusnya memakai pola tabernakel Musa. Nanti kita belajar minggu depan lebih dalam tentang tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Apa perbedaannya? Tetapi yang luar biasa, zaman Daud di zaman tabernakel Musa, tapi Daud mempraktekkan pola ibadah yang di surga. Apa yang pola ibadah di surga dia tarik pada zamannya dan dia laksanakan dalam masanya. Itu luar biasa. Makanya Daud dikatakan seorang yang berkenan kepadaku, kata Tuhan. Kenapa? Melakukan kehendakku pada zamannya. Ini penyembahan di surga, ini yang terjadi di surga, ibadah di surga. Daud kan. Nanti kita lihat lebih dalam materinya. Jangan sampai absen. Kasih tahu kita minggu depan datang lagi. Dengar seri berikutnya supaya kita nggak ada celah yang bolong di situ. Ini seru, saudara. Ini kita mempelajari hal ini seru karena ini berhubungan dengan bait Allah. Ya, tentang bait Allah. Israel belum punya bait Allah sampai hari ini. Doanya di tembok ratapan, tapi dampaknya kekal selama-lamanya. Dengan kasih Tuhan, saya memberikan nasihat ini kepada saudara, supaya saudara semua bisa diangkat dan masuk surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.